Baik sahabat mancing, ini adalah sebuah reel termurah ya yang saya tahu untuk kelas reel untuk di laut atau SW atau saltwater. Jadi yang saya pegang ini adalah Iroli Sepia yang 4000. Jadi yang tersedia hanya 3000 dan 4000 saja. Baik, ini dia boxnya. Kemudian kalau kita lihat di spesifikasinya di sini terlihat di sini ada saltwater saltwater seal. Kemudian juga yang berbeda ya, ada saltwater seal, kemudian di sini ada safe spool. Nah, yang lainnya mungkin hampir sama dengan yang lain, reel yang lain. Kemudian kalau untuk model 4000 ini rasio 5.2:1 sampai dengan 13 kg maksimal dragnya. Kita akan suatu saat nanti kita akan coba untuk tes dragnya. Kemudian line capacity 0,30 sampai dengan 190, 0,3 140 dan 0,40 sampai dengan 100 meter saja. Baik, kita buka saja. Jadi ini yang kita dapat, hanya reel saja. Di sini tidak ada lagi. Nah, kemudian ini dia reelnya. Yang pasti dia sudah power handle. Oke, seperti ini. Kita coba cek untuk smoothnya sendiri. Seperti ini. Nah, kemudian dari segi desain ini mirip-mirip dengan reel yang mahal ya. Terutama pada bagian spoolnya ini yang menggunakan shape spool atau spool yang tajam, dalam dan juga lebar seperti ini. Oke, dari bentuk yang dominan kelihatan berbeda itu adalah bagian spoolnya ini, spesial untuk saltwaternya. Kemudian untuk clicker sendiri, oke, bunyinya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah power handle. Di sini ada tulisan SW atau saltwater. Kemudian gear ratio dan juga ada line capacity di sini. Oke, 0,20 sampai dengan 280 meter. Baik, kita langsung saja cek satu persatu. Kita menuju ke bagian atas atau bagian drag knobnya atau tutup spoolnya. Ini sudah ada sealnya, walaupun sederhana seperti ini. Ya, apakah nanti bisa berguna dengan baik atau tidak? Kita coba saja cek. Tapi yang pasti sudah ada seal seperti ini, otomatis dia akan menahan air untuk masuk langsung ke dalam drag washer ya. Oke. Ini spoolnya yang sangat berbeda ya dari reel yang lain ya. Ini sudah cukup bagus. Ini dari bahannya juga bagus menurut saya, di harga 200 ribuan sobat mancing. Oke, kemudian kita bakal coba untuk buka ya dengan kekuatan drag sampai dengan 13 kg. Kita cek untuk bagian drag washernya. Oh, ternyata dia masih belum menggunakan carbon tag, masih menggunakan wool seperti ini. Oke, semua masih belum ada carbon tagnya. Dan kalau saya pegang sih memang tidak lemas-lemas banget ya, ada keras-kerasnya lah dan cenderung lebih tebal ini. Oke, ini dia spoolnya. Kemudian ini model clickernya dan tidak ada support bearing ataupun bearing di sini, ball bearing. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk sistem clickernya. Ini simple seperti ini ya. Bahkan ini tidak ada rumahnya, ya seperti ini. Artinya biasanya kan ada yang menggunakan model kayak penampangnya untuk clickernya itu. Ini tidak. Dan ini saya rasa ini main sub yang cukup kecil menurut saya untuk ukuran segini. Oke, kemudian kita coba untuk
bongkar rotornya. Jadi pada rotor itu ada penutupnya, kemudian juga ada sealnya, seal seperti ini. Oke, kemudian ini bisa dilepas sobat mancing. Ini plastik aja bahannya ya. Kemudian kita coba untuk lepas bagian rotornya. Oke, ini coba copot satu persatu. Nah, untuk bagian dalemannya atau one way, kita lihat di sini. Oh ya, ini ada seal, sobat mancing. Oke lah, cukup bagus untuk agar tidak terkena cipratan kemudian masuk ke dalam untuk one way-nya, karena rentan memang. Tapi sebelumnya kita cek dulu bagian ini, bagian line ruler. Oke, untuk line ruler di sini kita bakal lihat. Yap, di sini ada satu ball bearing. Oke, ini ball bearing satu. Nah, seperti ini ball bearingnya. Kemudian yang satunya bukan ball bearing tapi bushing. Jadi ada satu bushing, satu ball bearing. Seperti ini. Ini bushingnya. Kemudian untuk bail wire, oke, seperti ini. Tebal tapi tidak terlalu kaku, cukuplah. Kemudian kita bakal cek bagian ini. Nah, untuk bagian lever kick di dalam dan juga bail spring guide, ini saya suka model seperti ini ya. Jadi benar-benar tertutup ya untuk sampai pada ini, karena bagian ini juga kalau terkena air ya biasanya cepat karat pada bagian springnya atau bagian pernya. Oke, kita cek di sini. Nah, seperti ini dia keadaannya. Lever kick, bail spring, guide-nya coba liatin kita. Apakah dia sudah besi? Harusnya sudah ya, karena untuk di saltwater atau di laut ya. Oke, ini ternyata masih apa ini? Yap, ini plastik sobat mancing. Oke. Ini masih plastik, tapi kalau saya plastik yang cukup keras sih menurut saya. Ya di harga 200.000 sobat mancing. Kemudian lever kicknya standar seperti ini. Oke. Dan ini dia bagian rotornya. Kalau rotor menurut saya di harga 200 ribuan ini sudah cukup kaku dengan bahan yang cukup tebal, meskipun saya rasa ini bukan grafit ya, ataupun campuran mungkin, atau karbon atau apa. Yang pasti ini cukup, kalau menurut saya worth it lah. Artinya kalau untuk mancing di laut dia nggak terlalu meleot ya, di harga 200.000 saat mancing. Sip. Kemudian kita bakal cek bagian yang lain. Ini bagian, oke, ini bagian one way yang bakal kita bongkar. Nah, seperti ini. Dan ini ada penutupnya, dan pastinya ini plastik. Ini juga tidak perlu harus metal ya, karena ini hanya penutup saja. Ya cukup bagus ketimbang dia harus berantakan dan istilahnya bisa sampai masuk airnya. Dan ini ada sealnya nih saat mancing.
Ini juga berperan penting ya, sehingga air tidak masuk ke sini. Ya, cukup bagus inovasinya. Kemudian kita bakal cek. Nah, ini one way-nya atau anti reverse. Kita coba. Oke, ini pairnya saya buka. Kemudian baru kita bisa bongkar semuanya. Oke, ini dia pinion, dan ini adalah rumah dari ball bearingnya, dan ini cukup bagus ya karena ini rumahnya sendiri berbahan ini aluminium. Ya, ini nilai plus lumayan lah. Oke. Nah, kemudian untuk one way sendiri masih standar menggunakan seperti ini, dan ini ada bearingnya di bagian bawah. Ya, ini ada bearing di bagian bawah meskipun bearingnya tidak tertutup ya, tapi karena ini di dalam sih nggak masalah menurut saya. Nah, kemudian baru kita ke ya, untuk handle udah pasti screw in handle seperti ini ya. Dan ini juga ada round knob seperti ini. Nanti kita bahas, dan kita langsung saja dulu ke bagian yang utama pada bagian bodi. Oke, baik, perhatikan kalau ini kan ada magnet ya. Jadi kalau untuk yang ada magnet seperti ini kemudian dia ikut, berarti ini ada logam besinya yang masih cukup banyak, dan artinya ini masih bisa berkarat untuk baut-bautnya, jadi memang perlu harus dirawat. Nah, ini dia untuk bodinya, dan ini ada ball bearing. Oke, ini juga ada seal ya di ball bearingnya. Maksudnya tidak di dalam sih, maksudnya di luar nih sobat mancing, di bagian ini ya, di bagian side covernya. Kemudian juga kita bakal cek apakah di sebelah sini juga ada. Oke, berarti ini tadi ada di bagian, bisa kita taruh di bagian ini. Mana dia tadi? Oh ya, ini ada sobat mancing. Di sini ada, kemudian di bagian ini juga ada. Yap. Oke, untuk seal hitam seperti ini ya. Oke, untuk seal hitam seperti ini. Jadi ada di bagian kiri dan kanan. Ya, di sini, di bagian cover, dan juga di bagian bodinya. Oke, di sini ada juga. Jadi cukup bagus lah untuk mencegah air. Nah, kemudian untuk bagian drive gear atau main gearnya sendiri, ini ya seperti ini saja. Dia berbahan masih berbahan zinc menurut saya ini ya. Kemudian ditempa, dan ini ya model standar lah sobat mancing ya. Jadi seperti ini, tidak terlalu tebal juga, tapi it's okay. Kemudian ini adalah main shaftnya. Untuk ukuran 4000 ya boleh lah, tapi kalau bisa lebih besar kenapa enggak ya, karena main shaft juga berfungsi untuk agar reel tidak melihat-melihat ketika nanti digunakan, artinya memperkokoh juga, selain bahan juga harus diperhitungkan. Nah, kemudian ini adalah bagian yang lain. Ini adalah bagian oscillating gearnya, dan ini sudah ada baut. Lalu kemudian oscillating gear yang cukup besar menurut saya. Ya, ini besar sekali oscillating gearnya. Oke, ini oscillating gearnya. Lalu ada ball bearing juga di bagian sini, dan ini sudah tertutup ya bearingnya. Pada bagian sampingnya ini tertutup, sementara ini coba kita lihat di sini.
Oke, tertutup tapi beda ya, tidak full tertutup di dalamnya saja ini. Kemudian di sini ada bagian penahan daripada main shaft atau slidernya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya harusnya ada slider bar lebih bagus, tapi dengan ini saja sudah cukup karena oscillating gearnya juga sudah cukup besar nih sobat mancing. Baik sobat mancing, ini dia reel 200 ribuan dari miliknya Iroli Special Saltwater katanya, karena ada embel-embel saltwaternya. Dan ini handle saya belum tadi bongkar. Jadi modelnya seperti ini, round knob dan bisa ditutup buka tapi tidak bisa diganti. Nah, ini dia Iroli Sepia SW 4000. Kalau menurut saya untuk harga 200.000 ini sudah berlebih ya. Jadi secara seal, kemudian ball bearingnya juga, kemudian yang terpenting adalah bahannya. Ya, saya lihat di sini bahannya yang cukup kokoh untuk harga 200 ribuan, apalagi spoolnya yang luar biasa seperti ini. Walaupun tentunya banyak kelemahan di beberapa bagian, tapi ya dengan harga 200.000 ya seperti ini sahabat mancing. Ini sudah cukup bagus di rentang harga ekonomis. Terima kasih sahabat mancing sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Untuk link pembelian silahkan ada di link deskripsi. Salam satu hobi.